Selamat pagi, siang, atau malam Tony. Hari ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester metode penelitian. Saya mulai dengan judul penelitian saya. Untuk skripsi saya adalah analisa QoS atau Quality of Service jaringan wireless 2,4 GHz dan 5 GHz di dalam ruangan berhambatan kaca. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya menurut pengertian definisi saya, kedepannya itu mungkin jaringan wireless itu makin banyak pemakainya. Tiap tahun itu meningkat. Kemudian di ruangan berhambatan kaca, mengapa saya ambil study case ini? Karena untuk kedepannya menurut analisa saya adalah ruangan berhambatan kaca itu akan semakin banyak. Perkantoran itu lebih banyak hambatannya kaca daripada menggunakan gypsum ataupun tembok. Kebanyakan kaca. Bangunan yang ke depan yang akan dibangun ke depannya, menurut pengertian saya mungkin itu lebih banyak di kaca. Jadi saya mengambil judul analisa QoS jaringan wireless 2,4 GHz dan 5 GHz di dalam ruangan berhambatan kaca. Latar belakang penelitian saya adalah secara umum saya ingin membuktikan perbedaan performance dari 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian wireless monitoring itu diperlukan di dalam sebuah jaringan perusahaan, terutama jaringan wireless. Kemudian wireless monitoring itu dapat dilakukan dengan memperhatikan quality of service. Quality of service ini kita harus memperhitungkan atau menggunakan metode ada terdiri dari parameter-parameter yang ada di dalam quality of service. Nah, quality of service ini tergantung pada performance dari si layanan jaringan ataupun layanan jaringan wireless. Nah, performance yang ada itu tergantung pada QoS yang ada. Kemudian state of the art dari penelitian saya adalah analisa QoS dari sebuah jaringan wireless di dalam ruangan berhambatan kaca. Kenapa saya mengambil study case berhambatan kaca? Karena menurut saya yang sudah saya jelaskan bahwa kedepannya akan banyak ruangan berhambatan kaca. Meskipun sekarang masih belum banyak, tetapi kedepannya pasti perkantoran itu lebih banyak menggunakan kaca. Kemudian dari jurnal-jurnal yang pernah saya lihat itu tentang analisa QoS itu mereka tidak memperhatikan hambatan-hambatan yang mungkin kaca itu saya tidak menemukan sama sekali. Kemudian tapi penelitian tentang QoS itu banyak tentang jaringan wireless. Dan saya menambahkan dengan study case itu di dalam ruangan berhambatan kaca. Itu sebagai hambatan yang ada. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz sih yang harus digunakan dalam ruangan yang berhambatan kaca. Nah, saya juga ingin membandingkan kinerja jaringan wireless di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz di dalam ruangan berhambatan kaca. Itu akan saya bandingkan performance dari kedua frekuensi tersebut. Nah, metode yang akan saya lakukan adalah menggunakan metode QoS. Nah, di dalam metode QoS ini kita akan masuk ke dalam perhitungan persamaan dari si parameter-parameter yang ada di dalam QoS. Nah, parameter yang akan saya ambil ada 4. Pertama throughput, kedua delays, ketiga jitter, dan keempat packet loss. Nah, dari keempat parameter yang ada itu masing-masing ada persamaan. Nah, ada persamaan, kita dapat dihitung dari kita akan menghitung persamaan yang telah ditetapkan cara menghitungnya. Dari secara umumnya itu cara menghitungnya throughput, delays, jitter, dan packet loss. Nah, dari keempat parameter ini masing-masing ada standarnya. Ada standar menurut Typhoon, standarisasi dari keempat parameter tersebut. Ada indeks-indeksnya dengan angka sekian itu dikategorikan sebagai bagus, sangat bagus, sedang, dan tidak bagus.
Nah, ada 4 kategori yang menurut standarisasi si Typhoon. Dari throughput, delay, jitter, dan packet loss. Masing-masing itu ada standarisasinya. Nah, untuk menghitung, untuk masuk ke dalam persamaan yang ada di tiap-tiap parameter, itu saya menggunakan bantuan si software Wireshark untuk menganalisa jaringan wireless yang terconnect. Kemudian kita mendapat angka-angkanya dan kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di tiap parameter. Nah, dari tiap parameter, kalau udah kita masukkan persamaan, kita akan tengok di standarisasi si Typhoon. Nah, di situ kita akan melakukan perbandingan dan kita akan melakukan menyimpulkan apakah quality of service dari jaringan wireless ini dikategorikan bagus atau tidak bagus. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin saya ingin memberitahukan tentang dosen pembimbing saya, karena sebelumnya saya sudah mencari Pak Herudin untuk membimbing saya dalam menulis skripsi saya. Akan tetapi Pak Herudin mungkin berdasarkan yang saya alami, mungkin dia terlalu sibuk, agak susah sih dicari. Kemudian saya mencari Pak Stefanus, dan Pak Stefanus sudah bimbing saya di bab 3 sih, dia udah jelas. Dan bimbing saya, banyak bimbing saya sih, saya mau kontak dia by Teams, dia bimbing saya untuk menulis skripsi-skripsi. Mungkin itu sih dosen pembimbing saya, mungkin di Pak Stefanus, tapi saya belum konfirmasi ke Pak Herudin dulu. Mungkin saya lebih prefer Pak Stefanus. Sekian dari saya, terima kasih.